Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedulur subscribe yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kesempatan ini insya Allah saya akan membahas tentang ilmu hipnotis ya, dan ilmu gendam gitu ya. Cuma bukan ilmunya yang akan saya bahas, tetapi cara menangkalnya supaya tidak terkena hipnotis dan ilmu gendam. Hipnotis di sini adalah hipnotis yang bersifat hitam, dan ilmu gendam juga ya, bukan hipnotis yang untuk sarana media hipnoterapi pengobatan, itu bukan ya, atau untuk sekedar hiburan ya. Karena ada perbedaan antara hipnotis dengan ilmu gendam ya. Kalau hipnotis itu adalah ilmu untuk masuk ke alam bawah sadar, tetapi dengan cara atas kemauan si target ya, kemauan orang yang mau dihipnotis. Jika yang mau dihipnotis itu nggak mau, nggak bersedia ya nggak bisa dihipnotis. Itu secara hipnotis yang secara umum yang cara kita lihat di televisi itu seperti itu. Dan untuk masalah gendam itu beda lagi. Kalau gendam itu bersifat memaksa ya, suka mau atau tidak mau orang yang akan kita gendam ya tetap, jika kita tepuk tangannya dengan ilmu gendam, udah dia akan nurut dengan apa yang kita mau. Dan itu sangat berbahaya dan sering digunakan oleh para pelaku kejahatan ya. Dan itu sering terjadi, yang pakai telepon, penipu tuh pakai telepon ya, kita nggak sadar sedang digendam itu kan, itu atau dihipnotis gitu, bisa dipengaruhi itu ya. Tapi kalau yang di jalan-jalan itu biasanya memakainya ilmu gendam. Cuma terkenalnya kan ilmu hipnotis, jarang yang bilang ilmu gendam itu. Kenapa? Karena ilmu gendam itu masuk ke ranah ilmu gaib. Sedangkan ilmu hipnotis adalah masuk ke ranah umum yang sudah sering kita lihat. Kalau ilmu gendam jarang dipertontonkan di apalagi televisi, nggak ada ya, sama sekali saya belum pernah lihat ya. Karena itu kadang-kadang tidak dibolehkan ya. Maka buat Anda yang siapapun ini ya, yang sudah pernah atau ya ada dengar juga teman-teman yang mengalami kena gendam, kena hipnotis gitu ya, itu sebenarnya karena kitanya itu nggak punya benteng ya, nggak punya benteng. Kalau dalam ilmu gendam itu nggak punya benteng kitanya untuk menangkal ilmu gendam. Kalau dari ilmu hipnotis juga kita nggak punya edukasi atau pengalaman atau informasi dari teman-teman atau dari siapapun tentang bagaimana cara mengatasi ilmu hipnotis. Kalau ada yang ini tiba-tiba tanya kepada kita, mau tanya dong itu alamatnya, ini kitanya fokus ke lihat alamat. Nah sebenarnya ini sedang menghipnotis ya. Orang yang tanya alamat sedang menghipnotis, kitanya suruh baca ini bisa. Nah dia sedang menghipnotis, maka kita akan kena ya. Maka untuk supaya kita terhindar dari hal-hal seperti itu, tetap kita jaga kesadaran fokusnya itu. Jadi kalau ada yang tanya terus jangan terlalu fokus ke orang, ke mata orangnya, atau fokus ke omongan orangnya yang tidak kita kenal ya. Itu biasanya seperti itu di jalan. Saya sering ditanya orang-orang seperti waktu dulu masih merantau tuh. Ada yang tiba-tiba nanya alamat, ada yang tiba-tiba nama tempat, ada yang tanya orang. Kita nggak kenal, maka kita harus waspada ya. Pura-pura kalau kita ingin merasa aman, cari aman, tinggal maaf gitu, tidak tahu gitu aja langsung maaf gitu ya. Apalagi seorang perempuan, seorang perempuan kan ini hatinya kan lunak ya, jadi nggak tegaan begitu ya sedulur ya. Untuk masalah penangkal ilmu gendam ini sebenarnya tidak sangat sulit atau tidak perlu ilmu-ilmu yang sifatnya hikmah yang seperti saya ini, enggak ya sebenarnya. Kalau untuk orang-orang umum sih ya, jadi cari ambil yang praktis saja, yang sudah diajarkan secara turun temurun oleh para orang tua saya, para kiai saya, para guru-guru saya. Itu
sangat praktis sebenarnya ya. Jadi nggak butuh kita harus belajar ilmu batin, ilmu hikmah, nggak perlu kalau untuk masalah penanggalan ilmu gendam dari hipnotis itu. Kalau secara praktisnya, secara umumnya ya beda dengan yang spiritualis, itu beda lagi, karena mereka atau para praktisi hipnotis, para spiritualis ahli gendam itu bedanya dia atau mereka itu untuk apa, untuk sarana praktek untuk pengajaran ya, untuk sebuah pengajaran di sebuah padepokan atau di majelis ya. Demikian sedulur ya. Baiklah sedulur ya, berikut tata cara untuk amalan untuk menangkal ilmu hipnotis, gendam dan lain-lain ya, yang bersifat untuk mempengaruhi alam bawah sadar kita. Nanti sebelum Anda lakukan hal ini, setiap Anda sebelum keluar dari rumah, setiap Anda mau keluar dari rumah, maksudnya keluar dari rumah ini dalam arti mau kerja ya, mau keluar kerja, mau keluar berangkat kemana gitu, yang sifatnya keluar dari lokasi kita, rumah kita yang jauh ya, bukan keluar dari rumah biasa untuk beli ke warung, bukan ya, tapi yang jauh ya, mau ke tempat kerja, mau perjalanan kemana sajalah, yang penting jauh dari rumah. Baca doa berikut ini, yaitu Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, gitu ya sedulur. Itu baca 1 kali. Kemudian baca juga la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. Dibaca 10 kali. Itu sedulur ya. Jadi setiap mau keluar dari rumah, silakan Anda baca amalan tadi, amalan 1 dan 2 ya, yang diamalkan secara rutin ya. Kalau insya Allah walaupun sering dibaca, jika kita keluar lupa dengan membaca ini, insya Allah sudah akan terproteksi ya, dan akan menghindari atau sebagai benteng dari pengaruh kejahatan yang namanya hipnotis dan gendam. Begitu sedulur. Amalan ini silakan Anda amalkan ya, tanpa melakukan olah ritual apapun ya. Yang penting yakin, mantap ya. Jadi setiap amalan yang kita baca atau doa-doa yang kita baca, doa secara umum ataupun secara khusus, itu yang penting mantap lah, mantap, pasrah, yakin, itu aja udah. Terus amalkan sampai kita benar-benar merasakan manfaatnya ya. Demikian sedulur semua, mudah-mudahan Anda paham dan terhindar dari segala macam bentuk kejahatan. Di samping itu sedulur ya, kita juga perlu banyak baca, lihat berita di TV ya tentang pelaku-pelaku kejahatan, bagaimana tentang tempat-tempat yang biasa dijadikan kejahatan, itu harus kita tahu juga ya, supaya kita bisa menghindari. Karena sekarang juga sering sekali saya lihat itu banyak penipuan dari telepon, dari hadiah ya, dapat SMS berhadiah, dapat ya macam-macam itu ya. Itu namanya penipuan, itu beragam. Begitulah sedulur semua, terima kasih ya saya sampaikan. Jazakumullah ahsanal jazah yang sudah subscribe di channel saya ini. Mudah-mudahan Allah paring dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.